Jadi kalau gue kan pernah digigit nih. Nggak, kalau wanita yang mana? Yang permanen. Dari Artik. Gue tuh kan ini dulunya kan sekolah tuh, tapi sekolah nggak gitu banyak teman lah istilahnya. Kenapa? Gara-gara lu Tarzan. Guys, back again with Collector Collective. Kali ini gue diajakin sama Audrey Tarzan dari Jakarta. Gue diajakin ke rumahnya, gue mau ngeliat di rumahnya ada apa aja. Cuman kata orangnya rumahnya itu setengah galeri, setengah jadi rumah tempat tinggalnya. Jadi langsung aja kita cek. Hello brother, Jejo selamat datang di kandang. Di kandang. Gue kaget nih, lu bilang kata gue ini rumah lu, ternyata udah jadi galeri ya berarti ya? Tadinya rumah, sekarang kita berubah jadi galeri sekaligus orang bisa datang, terus bisa transaksi juga binatang, ataupun sekarang ya ada kopi-kopi sama teh gini. Gue mau lihat-lihat dong, lu ada hewan apa aja? Ada hewan apa? Wah, aduh, kita mulai dari depan dulu kali ya. Boleh, lu ajakin. Nih, di sini nih ada king cobra. Nah. Aduh. Gua nggak biar kelihatan, tapi ini jangan ditiru ya. Ini sangat berbahaya. Wah! Ini sangat berbahaya ya. Ini ada racunnya nih atau udah lu bisa tinggi? Nggak ada. Ini king cobra asli dari Borneo. Oh ya. Dari Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Selatan. Binatang lokal berarti ya? Lokal. King cobra itu adanya di Asia Tenggara. Oke. Ini sebenarnya nggak ada harganya di Indonesia, tapi kalau di US mahal banget. Enggak, misalnya nih, gue dateng, gue mau beli kobra. Tidak bisa. Jadi kalau kita di sini nggak menjual yang berbisa. Oke. Karena kita takut disalahgunakan orang-orang. Tapi lu dapetinnya harganya berapa kayak gitu-gitu? Nggak, ini nggak pakai harga. Jadi ini rescue dari Borneo. Oh, lu rescue. Ini king cobra yang masuk ke rumah warga di Kalimantan. Terus kebetulan dia memang sempat kena parasit. Terus dikirim dari Kalimantan ke Jakarta. Jadi dia udah nggak bisa dilepas lagi, kalau nggak mati dia. Gila, itu tapi matanya ngarah ke sini. Jadi king cobra tuh karakternya begitu. Kalau kita diam, dia diam. kayak galak banget. Banget. Ini anak setan kalau yang ini. Namanya kiamat. Oke. Karena kalau kegigit kiamat sudah hidup kita. Oke. Gitu. Wah! Kan? Jadi kalau sama king cobra kita harus sebenarnya kalau ketemu nih, jangan kayak tadi, jangan kalau kayak gua tadi gerak-gerik gini pasti dia maju. Tapi kalau kita diam, santai, tenang. Biasanya kan kalau ibu-ibu, Gue bakal jadi ibu-ibu itu. Makanya di sini tuh adalah sebenarnya serem. bikin orang aware supaya jangan asal-asalan kalau ketemu hewan ini kita lari terus teriak terus pakai sapu gitu. Wah, itu yang bikin si hewannya stres malah kecelakaan. Itu gue banget. Bawa apa nih? Ini namanya Salvadori. Ini biawak terpanjang kedua di dunia. Wah. Ini dia sedikit galak tapi nggak galak banget lah. Oke. Tapi sejujurnya lumayan galak. Jadi kalau kita pegangnya salah, kemungkinan kegigit kayak digigit buaya. Jadi namanya Salvadori atau bahasa Inggrisnya croc monitor. Dan ini tidak dijual juga? Tidak dijual. Jadi ini hewan peliharaan gue, namanya kalau yang atas kiamat yang bawah namanya neraka. Oke, lu belum menjawab. Si kiamat itu kalau di Amerika harganya berapa nih? Harganya? Iya. Wow. Harganya bisa sampai kayak $1.000. 15 jutaan. Untuk Borneo, iya. Gila kamu kiamat. Lumayan mahal. Kalau di Indonesia ini dipotong palanya ya. Oke. Jadi ini dia tahu. Nah kalau di Amerika berapa? Ini kalau di biawak, ini ibarat kata kayak Ferrari-nya di mobil. Oke. Ini mungkin bisa $15.000. 200 jutaan aja. Ya, mahal kalau di Amerika. Kalau di Indonesia sih murah, paling cuma 10 juta. Kalau yang ini itu kadal sebenarnya. Oke. Bentuknya sih mirip biawak, bentuknya. Tapi ini tuh kadal, namanya tegu dari Amerika Selatan. Oh ini berarti bukan lokal yang ini? Bukan, yang ini import. Ini dari Amerika Selatan. Nah, lu tuh beli berapa nih? Jadi gini, hewan di luar negeri itu kalau di daerahnya pasti murah. Oke. Tapi kalau udah diimpor masuk Indonesia jadi mahal. Oke. Kalau ini lu mau pegang bisa. Halus saja. Baik ini. Dan lu sampai di bawah, kalau kita ngelihat itu ada buaya aja. Iya, kalau di bawah itu ada dwarf caiman, namanya dari Amazon juga. Oke. Ini namanya... semua buaya kayaknya galak ya? Kecuali gua, sama lu. Ini dia galak, ini dwarf caiman, jadi namanya Nikita, buaya betina. Kalau ini kan lu kurang lebih 15 juta, itu kurang lebih berapa? Ini karena dari Amazon, sebenarnya harganya cukup mahal. Jadi kalau yang jinaknya tuh bisa sekitar 50 jutaan. Ini segini 50 jutaan, kurang lebih lah? Kurang lebih, 40 sampai 50-an. Kalau yang jinak. Jadi kalau kita di sini, kalau aku pribadi memang sukanya kan hewan galak. Iya. Karena kalau gue pribadi, kalau hewan jinak tuh kayak piara boneka.
kurang ada attitude dan karakternya. Ya, gue takut Jadi semakin galak, gue semakin gigit gigit apa kan gue yang jadi sebel. Jadi kalau gue kan pernah digigit nih. Ini gigit apa aja nih? Ini cakar, kalau ini cakar harimau. Ini cakar harimau. Cewek? Juga. Ini si Selen, harimaunya si Alshad. Oke. Terus digigit singa, di cakar citah, dalam citah. Itu juga. permanen tuh kayaknya. Permanen. Kalau dalam-dalam permanen. Biasanya kalau kiri tuh reptil, kalau kanan tuh mamalia-mamalia kayak kucing-kucingan gitu. Enggak, kalau wanita yang mana yang permanen? Astaga! Ini BP, ini bawa python. Ini yang justru kalau ini buat industri kita, buat dijual. Jual-jualan lah. Bawa python. Bawa python nggak bisa gede ya? Enggak, jadi dia lebih gede dari ini pastinya, sekitar 2 kilo lah. Kalau ini tuh cuman sekitar 300 gram, jadi segini nih. Dan gampang dipelihara. Gampang, paling mudah sebenarnya menurut gue bawa python secara karakter dan size wise ya. Dan dia sendiri bisa tahu gak sih kalau gue nih majikan lu nih? Enggak, jadi gini, kalau binatang yang tahu ini owner gua hanya mamalia. Kura-kura kalau Sama bukannya aves, sama burung. dateng loh. Minta makan. Minta makan itu. Oh, minta makan dia tak. Kalau mamalia tuh dia nggak cuma minta makan, dia tuh biasanya ada memang bond. Empati Atau dia tahu ini dia pengen datang karena ini ownernya. Ini tarantula berani? Enggak, kalau tarantula gue nggak berani nih. Ini pemain. Anjir. Kenapa? Mahal nggak sih tarantula? Enggak, 500.000. Bawa Nggak berani. Nggak berani. Santai aja pokoknya. Yang penting kalau binatang kita santai aja. Kalau kita diam, dia diam. Ngomong nggak apa-apa ngomong. Tolong. Hampir drop loh tadi gue. Semuanya berbisa, tapi nggak yang berbisa mematikan manusia. Python. Ini reticulated python. Oke. Sanca kembang bahasa Indonesia, tapi dua-duanya albino ini ya. Oke. Yang bawah ini Burmese dari Thailand. Oke. Nongpoi dia. Ini bukan ini Indonesia. Indonesia, yang ini Thailand. Nah, mahalan mana? Thailand atau Indonesia? Mahal tergantung Jadi tergantung warnanya sebenarnya. Oke. Tapi kalau sama-sama albino begini lebih mahal yang Thailand. Oke. Nah, harga berapa ini kurang lebih? Oh, ini mah murah, paling cuma 4 juta. Segede gini tuh cuma 4 juta, ini juga paling cuma 5 jutaan. Oke. Nggak mahal. Justru Makannya tuh banyak kan ini? makannya banyak. Jadi kalau piara ular begini itu untungnya dari mana? Untungnya kalau dia kawin. Karena sekali bertelur anaknya tuh 60. Oke, dan Anaknya 40 50. anaknya bisa dijualin ya. Sama harganya bisa sekitar. Oh, anaknya juga sama juga 5 Iya. jutaan. Gedenya nanti 5 juta. Oke. Tapi kalau kecilnya mungkin sekitar 2 juta. Oh. Jadi 2 juta lu kali 50 tuh. 100 juta. Kita padahal lu beli ininya cuma 5 juta. Gokil, Kayak ternyata itu cara dapetin duitnya. Cara duitnya dari Oke. kawin. Karena gini, kalau kawin, ya kan punya anak, anaknya kan gratis dari yang maha kuasa. Iya. Gitu kalau main binatang. Oh, begitu. Iya, jadi duit beranak namanya. Oh, begitu. Oke, Dri, Ya. masuk. Kalau yang di sini nih, ini ada, ini namanya terrarium bioaktif. Oke. Terrarium bioaktif ini adalah terrarium yang berisi tanaman asli semua. Oke. Dan ini menyerupai ekosistem di hutan atau di alamnya. Oke. Gitu. Jadi di sini isinya macam-macam. Ada yang kayak toke. Terus ini ular berbisa semua kalau yang di sini. Ini ada viper. Jadi bedanya viper sama kobra. Kalau kobra kan begini nih tadi. Nah, Nah kalau viper dia palanya segitiga kayak gitu. tapi beracun juga tuh. Berbisa. Racun sama bisa beda bro. Oh, oke. Apa Kalau bedanya? berbisa itu lo harus injek ke pembuluh darah dulu. Oke. Kalau racun lo pegang langsung kena. Oke. Ini racun. Bisa. Oke. Nah, jadi ini kalau dipegang sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kalau istri itu bisa atau racun? Kalau itu lebih ke kali Pernah tahu kan kalau di ranjang biasanya orang bilang ular kadut, ular kadut. Ini ular kadut nih, ini berbisa juga. Oke. Ini ular kadut, jangan ditiru ya ini ya. Itu lu ini berarti kalau digigit nih. Nggak pusing kalau yang ini. Dia berbisa, ular tuh bisanya ada 3 jenis. Oke. Ada berbisa rendah, berbisa medium, maupun berbisa tinggi. Ini rendah. Nah, kalau king cobra tadi tinggi, kalau ini tinggi, kalau ini berbisa rendah. Paling gatal-gatal gua kalau kegigit Oh, gue pusing. tahu nih. Jadi dia kalau pergi ke klub malam disuruh gigit dulu nih. Loh. Training untuk pegang ular itu kayak gimana sih? Misalnya ini ada ular nih. Gua ketemu ular di halaman rumah gua gitu. Udah tahu belum jenisnya? Ya, anggap ini deh. Anggap kalau ini sebenarnya nggak usah dipegang ya, pakai sapu aja. Oh, pakai sapu. Pindahin, paling gampang begitu. Tapi kalau kita tiba-tiba ketemu dan harus pegang, misalkan kayak piton, paling gampang sebenarnya kita pegang dari ujung sini, tapi pasti muter balik kan ke arah sini kan. Waktu dia Nah, ke kalau arah dia sini ngadep ke begini, nah itu kita muter Oke. ke arah belakang lagi gitu.
Jadi Nah, ngambilnya itu dari buntut. dari buntut dulu, jangan dari pala langsung. Oke. Kita harus bikin dia capek dulu. Oh. Jadi di saat dia udah capek, baru kita bisa begini nih. Nah, Bisa bikin. nah kalau udah kayak gitu udah deh. Mission Nah, accomplished, gak bisa napa-napain. Kalau begini, udah seperti ini kan dia istilahnya udah di dalam kontrol ya. Iya. Nah ini kita masukin karung. Sa, Itu namanya kita evakuasi. Mau coba nggak? nggak mau, nggak mau. Oh, kirain Gue mau nggak mau pusing sekarang. Tunggu, ini gue di sini ada kutu. Kutu. Ini kutu-kutu begini mahal nih. Kenapa mahal? Mahal, ini namanya isopoda. Oke. Isopod. Isopod, isopod gue tahu tuh. Ya ini isopod, ini semua isopod. Jadi Bukan jadi makanan kan itu? enggak, jadi per 10 begini 500.000 harganya. Baru kali ini ada orang pelihara kecoa. Dan lu jualin juga ini. Enggak, kita belum jual, kita breeding aja di sini Breeding. kalau ini. Oh karena cuannya di breeding bro. Iya, jadi ini kalau kita taruh di sini, lu bayangin, ini hewan tuh makannya tai, Bro. Itu tai. Bukan, ini bukan tai gua. Cuman maksudnya dia makannya aslinya kalau di alam tuh tai. Enak dong, berarti lu tinggal gua shit. Iya, shit. Lah menurut lu tai lu yang makan siapa? Oh. Kalau udah dibuang ke ini. Ini. Mikroba-mikroba seperti ini, nggak cuman ini, tapi maksudnya mikroba seperti ini. Jadi ini hewan yang tidak butuh modal, Bro. Betul. Cuman beli induknya aja nggak usah kasih makan. Kasih tai aja, tai Dia lu. lahir sendiri langsung banyak. Dan dijualkan. Itu cuannya di situ. Oh begitu. Begitu, jadi- Oh begitu. Belum banyak orang yang tahu. Oke, dan lu memberitahu di sini kesebar dong. Nggak apa-apa. Karena nggak semua orang bisa. Emang lu mau ada kecoa ini di rumah? Enggak. Gue kasih lo, Bro. Lu bisa menyaingi gue langsung. Enggak Nggak siap. mau gua. kan? Nggak Kan siap. belum tentu orang mau gitu. Binatang kita yang lumayan best seller tuh kayak gini nih. Oke. Oh, ini gecko. Bukan, ini namanya blue tongue skink. Tegu juga. Bukan, ini kadal lidah biru. Ini Oh, asalnya dari kadal. Indonesia. Oke. Dari Papua, dari Halmahera. Jadi kalau ini kenapa bagus? Banyak orang yang suka karena Harga? murah. Kalau ini cuma kayak 500, Oke. 400. Kenapa orang suka? Karena mereka ini nggak makan jangkrik. Oke. Kalau mereka ini makannya cat food. Oh, makanan kucing. Jadi orang paling suka yang kayak gini karena convenient. Kalau dia tinggal tampal makan, dia bisa gede nggak atau segitu doang? Bisa segede ini. Oke. Ini yang dewasa, ini masih baby. Kita mau ke atas. Boleh. Di atas ada apa aja nih berarti? Oke, kita naik ke atas dulu ya. Ini salah satu yang agak mahal tapi dia Ada kucing. mau diganggu nggak ya? Ini gini kita lagi penjinakan sebenarnya, proses penjinakan. Oke. Jadi ini namanya Flopa. Sini. Oh my god. Ini kucing dari Afrika ini. Afrika. Namanya karakal jenisnya. Oke. Karakal cat. Sama cita apa bedanya? Beda. Kalau karakal ini termasuk wildcats kecil. Jadi Oke. dia Ini kecil, menurut gua gede aja. Kalau cheetah tuh besar banget. Oke. 3 kali lipat ini. Jadi dia ini karakal ini wildcats, gak bisa ngeong gitu, gak bisa. Di wildcats bisanya begini. Ah! Itu dia wildcats. Itu lu pegang udah pasti digigit. Enggak. Hah? Bohong lu. Enggak. Itu dia nanti gitu ngapain? Dia nggak gigit, dia nyakar. Sama aja sih. Ini si Flopa kalau di Indonesia harganya berapa? Harganya sekitar 125 sampai 150 juta. Ini dia. Ini berarti top salah satu Ya, yang lagi agak mahal ini di sini nih. 125 juta nih. Kalau kita bisa, ini kan peliharaan banyak kan. Top 3 hewan termahal yang ada di sini tuh apa aja sih? Ini nomor 1 nih sekarang. Ini paling mahal nomor 1. Paling mahal. Nomor 2 ntar gua ambilin ya. Boleh. Apa ini? Pernah nonton Naruto nggak? Oh, Nine Fox. Ya, Nine Tail. Yang ekor 9. Iya, Nine Tail. Nah, ini tapi masih bayinya. Ini Red Fox namanya. Red Fox, gila lucu banget. Iya, Kurama. Oke, ini ngambilnya di mana kayak gitu? Ini sebenarnya breedingan, udah kawin di Indonesia. Thailand. Oh, Thailand. Jadi diimpor ke sini. Tapi aslinya ini hewan asalnya dari Afrika kalau nggak salah ya. Bisa gede Bukan juga. Afrika deh, kayaknya Amerika Utara deh. Ini bisa gede, lumayan segini. Dan galak juga ini. Enggak, ini kan jinak. Kalau dari kecil udah jinak gini, semakin gede dia nggak berubah. Maksudnya nggak jauh, karakternya mirip-mirip sama kecil gini. Ini harganya 60 juta. Gitu. Berarti Iya. 125 si kucing, Ini dan 60, itu 60, si boleh tadi buat 40-an. 40-an. Damn. Nah, boleh cerita nggak sih sekilas tentang lu itu, maksudnya hewan incaran lu nih. Kalau lu punya ada satu hewan yang lu kepengen incar dan belum kesampaian, itu apa? Waduh, kalau gue sih sebenarnya kalau ke semua hewan mirip lah ya. Sayangnya sama. Cuma kalau pengen banget, mungkin gue pengen banget punya simpanse sih. Nah, tapi kalau orang nggak ngerti soalnya, simpanse itu kalau dia agak gede, birahi mirip kayak Brook gitu, bisa bunuh orang. Dri,
yang nyebabin lu bisa jadi Tarzan gini gimana sih? Jelasin. Waduh, ceritanya ya. Iya. Jelasin dong dikit nih, lu kan Sebenarnya gue malu gak jauh beda bro. Gue tuh kan ini dulunya kan sekolah tuh, tapi sekolah nggak gitu banyak teman lah istilahnya. kenapa? Gara-gara lu Tarzan. Enggak, dulu kan belum kayak gini. Jadi dulu tuh gue kan nggak punya teman, jadi gue pelariannya ke binatang. Gue tuh dulu pelihara awal-awal cuma anjing doang. Tapi gue habis anjing tuh nggak langsung ke yang aneh-aneh gini. Gue piara ikan predator. Jadi gue merasa tuh kebahagiaan gue waktu gue datang ke pasar-pasar ikan gitu loh. Jadi Ngeliatin ikan. Iya kayak gitu contohnya di dekat sini ada pasar ikan Cengkareng kan. Jadi gue sering banget ke situ. Kalau teman-teman ini main futsal atau main basket, gue nggak bisa gitu. Gue dulu anak band tapi memang ngebandnya juga rada jarang lah. Nah jadi gue karena nggak bisa, gue sering ngajakin orang-orang ke pasar ikan. Makanya gue dijauhin orang. Bilang aneh loh. Jumat ke pasar ikan gitu. Jumat dugem dong gitu. Ceritanya gitu. Sampai akhirnya makin lama makin banyak. Orang tua ngamuk gak sih? Itu dia. Karena banyak, ada satu titik gue maksa untuk miara ular. Nah, di saat itu gue tidak izin. Tiba-tiba ularnya udah ada 10 lah. Hah? Ketahuan lah sama nyokap. Dia lagi ngepel nih ceritanya waktu itu. Ular keluar jebret. Enggak keluar, dia lihat aja ini kok ada yang gerak-gerak nih apaan ular ya. Dia dipanggil. Oh diomelin, gue digebukin pakai sapu. Udah dibilang gak boleh piara ular, boleh ceritanya gitu. Suruh pilih, lu mau keluar dari rumah apa ularnya yang keluar dari rumah. Waktu itu gue memilih lu keluar, gue yang keluar dari rumah. Tapi bokap nyokap gue baik sebenarnya. Jadi bukan cuma gue yang keluar dari rumah. Satu keluarga keluar dari rumah. Jadi kita tinggal di rumah yang baru tanpa binatang. Binatangnya yang kayak ada sekitar 200 ekor, kita tinggal di rumah yang lama. Jadi gue tiap hari harus bolak-balik cuma ngurusin binatang. Karena keluarga gue udah gak mau lihat binatang lagi gitu. Oke. Sekarang yang gue mau tanya balik nih, orang tua lu lihatnya gimana? Ini karena banyak Nah. mirip sama kayak gua kan? Mirip, gitu. gue bilang hampir mirip. Makanya di saat itu titik baliknya adalah gue sempet diundang ke beberapa stasiun TV. Karena gue bikin YouTube. Iya, iya. Di zaman dulu, lu boleh tanya ke siapapun deh, ke Alshad gitu. Yang pertama tuh ngontenin binatang di Indonesia tuh siapa? Indonesia Pets. Oke. Tapi memang nggak terkenal banget. Oke. Di saat itu memang masih gua yang pertama. Karena rambut lu belum kayak gini kan? Belum, jadi belum ikonik. Oke itu. Makanya abis itu gua diundang ke beberapa stasiun TV, terus dilihat, oh ternyata nih anak bisa ada prestasinya. Dan gue jual beli kayak ginian juga ada uangnya sebenarnya, walaupun nggak banyak-banyak Dan banget. akhirnya orang tua bilang, wah lu berhasil nih. Gitu. Ya, belum dibilang belum berhasil, Pak. Berhasil banget belum, tapi ada hasilnya. Jadi didukung lah sekarang. Oke, pertanyaan Yang saya. tidak mendukung malah Apa ya? mantan-mantan pacar saya. Wah. Tapi tadi waktu gue di depan, gue juga ngelihat monyet ya. Di sini kita ke bawah. Oke. Ini kita keluar ya. Jadi di sini Shit. ada 2 ekor beruk. Beruk itu dilindungi? Enggak, belum. Oke, jadi masih bisa. Ini beruk bukan beruk piaraan gue, tapi ini beruk rescue nih. Oke. Di situ tuh. Ini dia Tarzan nih. Ini ada 2, namanya Yang sama Pepe. Jadi ini kasihan sebenarnya mereka tuh. Awalnya beruk yang dipangkur giginya. Jadi di alam tuh sedih banget. Karena pemburu tuh di hutan ngambil mereka dari orang tuanya. Benar. Terus dia dipotong giginya, kasihan makanya. Ini potong giginya. Iya, jadi mereka nggak punya gigi. Kalau mau dilepasin ke alam udah susah banget. Makanya itu yang gue bilang, jangan pernah beli beruk, jangan dibeli. Kalau ada orang jualan, jangan pernah beli. Kalau ini biasanya kita lepasin lagi ke hutan kalau bisa. Tapi kalau giginya udah nggak ada, dilepasin pasti mati. Oke. Gitu, coba kita masuk ya. Hai, Pepe. Tapi ini mereka sebenarnya jinak. Mereka hidup tuh harus rame-rame bro. Misalnya orang kalau piara monyet sendirian gitu mereka Nggak bisa stres. Kalau Mereka berdua. stres. Jadi mereka harus berdua. Atau Cewek cowok ini. ini sepasang. Oke. Kita bingung ini kayak 2 dilema. Mereka tuh pelihara karena apa? Nggak dikaruniai enak, udah tua, udah kakek-kakek nenek. Oh, jadi dia anggap ini anaknya. Anggap anaknya, tapi salah juga sebenarnya untuk ngadopsi primata kayak begini. Iya. Misalnya kayak gue tadi mau pelihara simpanse. Kalau gue nggak punya kebun binatang, nggak punya tempat, Jangan. tujuan yang nggak jelas, Enggak, itu jangan. nggak diperbenarkan. Ah, maunya tuh karakternya nyebelin. Maruk, serakah, nyolong. Jadi orang sebenarnya bete. Manusia sebenarnya mirip Sebenarnya manusia. manusia. Jadi sebenarnya orang tuh pelihara mereka itu kalau bete-nya nggak kontrol, orang yang nggak sabar, Iya, nggak bisa kuat. kekerasan, Iya. gitu. Makanya nggak bagus banget untuk jadiin peliharaan. Jadi jangan memelihara Monyet atau monyet dan bro? beruk. Di sini ada rubah putih juga. Ini Iya, beda sama rubah merah berarti. beda. Kalau Ini nggak mahal. sama harganya mirip-mirip 60 jutaan juga. Ah, ini masih mahal berarti. Mahal. Jadi ini rubah putih ini dari Arctic. Digigit. Dia kira itu daging, bro. Ya.
Ini ada piranha 3, ada goldfish 1. Pelihara piranha susah nggak sih? Piranha sebenarnya gampang, yang penting air sih. Kalau ikan tuh semua air. Air mesti bersih aja gitu. Air yang penting bersih. Tuh ini piara yang biasa aja ya. Kalau lu mah jangan piara ini. Kalau mau piara tuh kariba atau Ceratosaurus yang bener-bener piranha. Yang bener tuh piara hitam, black piranha gitu. Ya, kalau black tuh kariba. Oke. Pigocentrus, pokoknya nama depannya kalau nggak Tapi Pigocentrus. itu nggak berkawan, setahu gue cuma satu doang. Iya, 2 lah. Oke. Nah, 2 atau 3. 1 itu yang Ceratosaurus biasanya. Oke. Terakhir paling di Megateng. Ini banyak kan kalau ikan juga ikan-ikan rescue, bro. Oke. Jadi gue di sini tuh hampir Orang yang udah nggak mau, lu ituin. Iya, gue hampir jarang beli lagi sekarang. Udah Oke. jarang lah. Kayak gini contohnya ada Arapaima gigas 1 di sini. Ini sebenarnya ikan dilarang dipelihara ya. Betul. Tapi semua juga dilarang sih. Pibes pun dilarang dipelihara. Terus Black Pacu ini dilarang dipelihara. RTC pun dilarang dipelihara. Jadi semua dilarang, tapi mereka tuh bingung mau taruh di mana, mau dikasih ke siapa. Karena kalau dinas dihubungin biasanya nggak ada yang maju, nggak ada yang Nggak ada berani juga. berani gitu. Nah ini udah hampir nyerang anaknya. Teman-teman anaknya udah hampir disabet waktu itu. Hah, berenang lagi berenang? Bukan, jadi ditaruh di kolam. Dia itu kalau makan tuh bunyi kayak bom atom. Luar. Coba ada makanan nggak? Kita kasih makan tikus. Kalau ini tuh sebenarnya ini belum bom atom sih. Aslinya lebih kayak boom gitu suaranya. Dia kalau di pinggir kolam dikasih, terus orangnya kaget, misalkan nyemplung, dia bisa nyabet. Banyak orang yang kakinya patah. Jadi ini sebenarnya ikan kenapa dilarang ya karena size-nya gede. Makanya kalau dia bingung, kebetulan kita ada fasilitas Cuman ini. gini. Taruh di sini. Ini. Nah, terakhir sebelum penutupan dan segala macam, tips and trick dong, maksudnya kalau orang yang maksudnya mau jadi influencer, mau pelihara binatang eksotik ya, mereka cobanya apa dulu dan kayak gimana sih jamnya? Nah ini mau pelihara apa mau bisnis? Beda soalnya. Bisnis deh, Iya. anggap deh. Kalau bisnis hewan eksotik kita harus tahu sebenarnya fokus kita mau kemana. Mau di hewan apa, misalkan reptil. Nah itu reptil apa? Reptil aja terbagi, ada ular, ada ini kura, kadal dan lain-lain. Kalau kita mau bisnis ini tuh ada 2 cara sebenarnya. Apa? Ada cara menjadi calo. Oke, atau middleman. Atau yang kedua breeder. Oke. Jadi kawinin, terus punya anak, anaknya dijual. Oke. Yang penting sebenarnya kalau mau breeder, yang kita dukung sebenarnya breeder. Jadi peternak-peternak lokal Indonesia. Makin banyak. Makin banyak, karena semakin banyak peternak, kita tuh kuota ekspornya bisa makin Oh, banyak. jadi kita ekspor tuh sebenarnya. Banyak banget justru yang udah ekspor. Waduh. Dan sejujurnya Indonesia ini negara dengan biodiversitas terkaya kedua di dunia. Nomor 1 Brazil memang. Nomor 2 tuh Indonesia, cuma nggak ada yang nyadar. Spesies hewan tuh paling banyak tuh salah satunya di Indonesia. Asia Tenggara, Asia deh. Indonesia paling banyak hewannya. Nah kalau kita ngambil dari hutan, tuh kita kirim luar negeri, habis dong. Iya, lebih banyak. Jadi harus ada penangkar-penangkar Yang atau bisa, breeder-breeder iya. yang bisa memproduksi hewan-hewan tersebut supaya masyarakat dunia bisa menikmati dan tahu, oh Indonesia ini sebenarnya kekayaan alamnya dan biodiversitasnya salah satu yang paling besar di dunia. Thank you so much udah diajak Sama-sama, jalan-jalan. udah Next mau time, main. please mampir ke rumah gua. Siap, makasih udah mau main ke kandang. Thanks, Son. Thanks, USS.